Siang, sore, dan malam, Ibu Bella dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Hidup Sehat terhadap Kesehatan Mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2020 dengan anggota Agung NIM 19046, Bea NIM 19053, Silvia dengan NIM 19058. Dengan latar belakang bahwa kesehatan adalah keadaan seimbang dalam tubuh manusia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola makan sehari-hari, kebersihan diri, dan aktivitas olahraga. Sebenarnya juga tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, khususnya itu para perempuan. Dikarenakan kesehatan itu merupakan keadaan yang paling penting dalam menjalankan berbagai aktivitas, terlebihnya itu pada masa pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Nah, kurangnya menjaga kesehatan diri dapat mengakibatkan manusia itu mengalami hambatan dan hubungan konstitusi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami ingin mengetahui pengaruh dari gaya hidup sehat terhadap kesehatan mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2020. Dengan rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh hidup sehat terhadap kesehatan mahasiswa pendidikan matematika 2020. Dengan tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengaruh hidup sehat terhadap kesehatan mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2020. Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam data ini itu melalui observasional yang dirancang dengan metode pengumpulan data itu melalui Google Form. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner dari populasi data yang berjumlah 34 orang. Data yang dikumpulkan antara lain identitas sampel yang meliputi nama, data konsumsi air sehari, data konsumsi makan sehari, data mandi dalam sehari, dan data olahraga kesukaan mahasiswa itu sendiri. Pengolahan dan analisis ini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 25, aplikasi R, dan secara manual. Jenis data yang kami gunakan itu data kuantitatif dengan skala pengukuran itu skala data nominal. Berikut tabel data mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2020. Selanjutnya itu mengolah dan menyajikan data secara manual berdasarkan tabel pada data mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2020. Kami memperoleh diagram datanya dengan beberapa kategori, yaitu yang pertama itu ada kategori konsumsi makan per hari, ada kategori jumlah mandi per hari, kategori konsumsi minum per hari, kategori olahraga. Selanjutnya itu dari distribusi frekuensi numerik kami memperoleh objek positif dan objek negatif dengan beberapa kategori, yaitu kategori konsumsi makan per hari itu sebagai berikut. Untuk kategori konsumsi minum per hari, untuk kategori jumlah mandi per hari, selanjutnya ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan keluncingan dan kemiringan kurva. Kami memperoleh ukuran pemusatan itu sebagai berikut. Untuk ukuran penyebarannya kami memperoleh itu sebagai berikut. Untuk kemiringan dan keluncingan kurva kami memperoleh sebagai berikut. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang menyajikan data itu menggunakan SPSS tadi. Nanti R dan ada yang manual, dan ini saya akan menjelaskan di bagian yang menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita akan membuat diagram mahasiswa pendidikan matematika, itu kita menyiapkan data-datanya, tabel data-datanya, frekuensinya itu ke aplikasi SPSS. Kita menyiapkannya di aplikasi SPSS. Setelah itu kita dapatkan diagramnya. Nah, pada yang pertama itu diagram data kategori konsumsi makan per hari. Ini ada diagram batang dan diagram lingkaran. Ini teman-teman bisa melihat diagram batang dan diagram lingkaran konsumsi makan per hari anak mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020. Dan yang selanjutnya itu kategori jumlah mandi per hari. Ini ada diagram batang dan diagram lingkaran. Ini bisa dilihat teman-teman jumlah mandi per hari mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020. Dan yang selanjutnya ini konsumsi minum per hari. Juga diagram batang dan diagram lingkaran yang sudah disajikan menggunakan aplikasi SPSS berupa gambaran ini. Namun di sini agak kurang tepat jika memilih diagram lingkaran. Karena apa? Karena kita sulit membedakan mana yang mana mengkategorikannya agak susah, karena ini terdapat banyak macam kategori jumlah minum per hari di mahasiswi PMAT 19. Jadinya agak sulit, mendingan
lebih tepatnya kita menggunakan diagram batang yang lebih jelas bisa kita baca. Dan yang selanjutnya ini kategori olahraga mahasiswi PEMAT angkatan 2020. Ini ada disajikan secara diagram batang dan diagram lingkaran. Ini bisa dilihat diagram batangnya seperti ini, diagram lingkaran seperti ini. Nah, kalau ini cocok diagram batang dan diagram lingkaran karena apa? Kita dapat melihat dengan jelas kategori-kategori olahraga yang diminati oleh anak PEMAT 2020. Dan yang selanjutnya itu kita mengolah OGIF data mahasiswi itu menggunakan SPSS. Nah, di SPSS itu khususnya itu tidak bisa membuat di OGIF negatif. Nah, saya menemukannya OGIF positifnya saja. Di sini kategori konsumsi makan per hari, ini OGIF positifnya gambarnya seperti ini, dan kategori konsumsi minum per hari seperti ini panjang, hampir mirip kayak yang di manual. Dan yang selanjutnya ada kategori jumlah mandi per hari, ini juga sama dengan yang dikerjakan secara manual. Dan yang selanjutnya itu ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, keruncingan, kemiringan mahasiswi pendidikan matematika yang menggunakan aplikasi SPSS. Ini yang pertama itu kategori konsumsi di ukuran pemusatan. Ini bisa dilihat meannya 2,41, mediannya 2,00, modenya itu 2. Nah, yang selanjutnya, ini di kategori konsumsi minum ini kenapa di sini kosong di mean, median, dan mode? Karena apa? Karena di sini kita tidak dapat menentukan. Jadi data ini kalau di aplikasi itu akan langsung bisa terlihat. Jika data ini tidak dapat diolah, tidak dapat ditentukan ukuran pemusatannya, berarti kategori konsumsi minum ini tidak dapat dicari ukuran pemusatannya. Di kategori jumlah mandi per hari ini masih bisa nih. Jumlah meannya 2,03, mediannya 2,0, dan modenya 2. Yang selanjutnya ada ukuran penyebaran data mahasiswi pendidikan matematika 2020. Itu ada konsumsi makan per hari, ini juga dapat dicari, dan konsumsi minum per hari ini juga dapat dicari jika ukuran penyebaran datanya dapat dicari. Sedangkan kategori jumlah mandi per harinya itu dapat dicari. Mengapa olahraga tidak saya masukkan? Karena itu tidak dapat dicari, karena olahraga itu tidak ada ukuran penyebarannya. Yang selanjutnya ini mengenai kemiringan dan keruncingan kurva mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020. Ini kategori konsumsi makan. Ini dapat dihasilkan standar error squareness-nya itu ada 4,03 dan standar error constorsisnya itu 788. Sedangkan di kategori konsumsi minum per hari, kemiringan dan keruncingan kurvanya itu tidak dapat dicari. Karena apa? Ya karena di aplikasi itu data akan terolah dengan sendirinya. Jika tidak bisa tidak akan memenuhi syaratnya. Dan selanjutnya itu kategori jumlah mandi per hari. Nah, kalau jumlah mandi per hari ini dapat ditentukan dengan standar error squareness-nya itu 403 dan standar error kurtosisnya itu 788. Melanjutkan bagaimana mengolah dan menyajikan data menggunakan aplikasi R dari data yang telah kita peroleh. Nah, untuk yang pertama, kita harus mencari diagram data mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020. Nah, dari data tersebut kami peroleh diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram dari beberapa kategori, yaitu kategori konsumsi makan per hari, kategori jumlah mandi per hari, kategori konsumsi minum per hari, dan yang terakhir kategori olahraga. Dan untuk selanjutnya, yaitu membuat OGIF dari data mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020. Yang pertama itu kita memperoleh OGIF positif dan negatif dari beberapa kategori, yaitu kategori konsumsi makan per hari, kategori konsumsi minum per hari, dan yang terakhir yaitu kategori jumlah mandi per hari. Terus yang ketiga, kita harus mencari ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, keruncingan, dan kemiringan kurva. Nah, untuk ukuran pemusatan terlebih dahulu, yaitu kita mencari dari kategori konsumsi makan per hari dan kategori konsumsi minum per hari. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu mean untuk kategori jumlah makan per hari yaitu 2,411 dan mean dari kategori konsumsi minum per hari yaitu 2,03. Selanjutnya yaitu kita mencari ukuran penyebaran. Nah, untuk kategori konsumsi makan per hari dan kategori jumlah makan per hari dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu keruncingan dan kemiringan kurva.
Untuk kategori konsumsi makan per hari, diperoleh keruncingan dan kekeringannya yaitu 0,655 dan 0,119. Sedangkan untuk kategori jumlah mandi per hari, diperoleh keruncingan dan kekeringan kurvanya yaitu 0,839 dan 8,165. Oke, baik, dari sini, dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami memperoleh data mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2020 yang berjumlah 34 responden. Nah, di sini kami mengolah data secara manual, selanjutnya dengan menggunakan aplikasi R dan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dari data yang telah kami peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup sehat dari mahasiswi pendidikan matematika ini masih sangat kurang baik. Karena dari hasil penelitian yang telah kami buat berupa beberapa komponen dari gaya hidup sehat masih menunjukkan di bawah dari standar yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Oke, baik, sekian saja dari kelompok kami mengenai hasil penelitian mini riset mengenai data mahasiswi pendidikan matematika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.